10 Deli Serdang dari SMA Negeri 2 Percesetuan. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bu Penny ya. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 2 Percesetuan. Assalamualaikum Bu Penny, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik ya Bu, alhamdulillah baik ya Bu. Nah, percakapan kali ini kita akan menghadapi percakapan observasi ya Bu. Baik. Ya. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Nah, adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Bu yang Ibu lakukan nantinya. Ada beberapa pertanyaan ini Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Penny. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kira-kira Bu? Oke. Baik Pak, beberapa rancangan pembelajarannya yang saya tulis ini ada 3 Pak ya Pak. Yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan 1 gambar virus secara tertulis beserta ciri-ciri virus dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat menelaah infografis tentang pencegahan penyebaran virus dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menciptakan 2 solusi terhadap pencegahan virus yang ada di sekitarnya berdasarkan informasi dengan benar. Oke, Baik, baik. Berarti ada 3 ya Bu tadi ya Bu Iya. pembelajaran yang Ibu ingin capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai kira-kira Bu? Atau ingin Ibu lakukan observasinya? Nah, baik Pak. Untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan 2 Pak, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Pertama, pengetahuan yaitu siswa dapat menguraikan hasil observasi virus. Yang kedua adalah keterampilan yaitu membuat replika model virus dari hasil observasi tersebut. Seperti itu ya Bu? Iya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mendengarkan Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas kira-kira Bu. Baik Pak. Untuk strateginya adalah pembelajaran yang kooperatif dan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Terus siswa itu berdiskusi, kelompok dan presentasi Pak. Ya, baik. Jadi rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan pembelajaran kooperatif dan berdiferensiasi ya Bu ya. Terus Bu, media pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas itu apa aja Bu kira-kira? Untuk media pembelajarannya itu Pak, saya akan menampilkan paparan materi virus dan video pembelajaran dan replika model virusnya Pak. Oke, nah kira-kira Bu, kapan waktu pelaksanaannya Bu? Oke, waktu pelaksanaannya akan saya lakukan pada hari Rabu Pak, di les ke-4 dan 5. Oke, baik. Jadi pada hari Rabu ya Bu, di les ke-4 ya Bu dan ke-5. Nah, saya akan datang ke kelas Bu nantinya. Saya akan supervisi dan mencatat apa-apa saja yang terjadi dalam kelas Bu. Nah, baik. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi dalam kelas kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu tentang percakapan pasca observasi. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu Penny atas waktunya diberikan dan sudah berbincang-bincang dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Baik, saya bilang virus no. Oke. Biologi virus No. Oke, ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Virus. Tahun lalu kita ada penyakit yang melanda kita di negeri kita, di dunia. Ada yang tahu? Corona. Oke, virus corona. Tentang virus adalah, coba disebutkan singkat. Yang pertama, Peserta didik dapat mendeskripsikan 1 gambar virus secara tertulis beserta 5 ciri-ciri virus dengan benar. oke, yang kedua, Nurul Khairulis. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya tidak naik sampai 1000 per hari.
Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali lipat kalau kita nggak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Kita mesti tanya, Gubernur Jakarta udah lakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada Anak-anak menjadi 5 kelompok secara heterogen ya. Silakan nanti bentuk kelompoknya ya. Kelompok A, Ayu. Yang kedua Ruth, Karin, Rosa. Baik, sudah ada di kelompoknya masing-masing ya. Oke, saya akan membagikan rekaman. Baik, untuk mengerjakan KKBD. Yang pertama tadi, coba sebutkan Sinta langkah-langkahnya. Sumbernya bisa dicari di buku atau linknya ya. Nah, sudah saya bagikan video juga kan. Siang semua. Siang. Sini kami mendapat bertemakan tentang hepatitis C. Kami sudah menyelesaikan sudah kelompok kami dan ini hasilnya. Jadi gambar virusnya ini ya. Kenapa Ali? Berarti mereka semangat sama Ali. Oke. Cintakan sama Iya. Cinta-cinta kali ya. Kebalikannya mau membunuh aku. Oke. Semua sudah presentasi ya. Yang bisa tahu atau menjabarkan ciri-ciri virus? Ya, Rizky. Silakan Rizky. Ciri-ciri virus itu yang pertama, tubuh virus terdiri atas selubung proton atau vaksin dan bahan inti berupa DNA atau RNA. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? saya paham tentang sama di sudah betul ya. Kita masih Ciri-ciri. ciri-ciri. Oke, Rosa. Kalau semalam bilang dulu ya sih. Berkurang Titik dan titik. Untuk pencegahan virus, berarti kita harus hidup seperti apa? Sehat. Terus Menerima vaksin. vaksin. Terus bersih. Tadi nggak ada yang dari corona ya. Kalau corona itu merajalela. Ya, oke. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap anak-anak membawa bahan-bahannya ya. Baik, sebelum itu, Ali silakan bikin doanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Silakan boleh pulang. Oke ya, terima kasih ya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Penny? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu Penny, di sini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu. Ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini. Lalu
Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Baik Pak, sebelumnya saya kan merasa mungkin belum terbiasa gitu ya Pak, jadi agak merasa canggung awalnya, tapi alhamdulillahnya bisa berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area perkembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas Bu kira-kira? Baik Pak, kalau langkah-langkah atau tahapan yang saya lakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangan yaitu area pengetahuan dan keterampilan Pak. Oke, baik Bu. Nah, menurut Ibu lah sendiri, sudah sejauh mana area pengembangan itu Bu? Yang Ibu sudah sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak kira-kira? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan gitu Pak. Sudah kekurangan ya Bu? Nah, baik Bu, sudah dilakukan dengan baik pastinya ya Bu ya. Sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu, tetapi masih ada kurangnya ya. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu kira-kira? Baik Pak, kendala yang saya sering hadapi tentunya mungkin sama halnya dengan yang dialami oleh guru lain juga ya Pak ya, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut, tapi ada siswa yang kurang. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Mungkin Pak, dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, baik Bu. Jadi itu sekaligus rencana lanjut Ibu ya ke depannya ya, pada saat nanti proses pembelajaran selanjutnya. Nah, mudah-mudahan Bu, apa yang nantinya Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi Bu. Amin Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas jawaban yang Ibu berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.